Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Pak Imron dalam pelajaran sejarah Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Tentu baik saja bukan? Semoga kalian tetap semangat meskipun pembelajaran kita masih dilakukan secara daring. Sebelumnya, kita sudah belajar KD 3.5 yaitu antara kolonialisme dan imperialisme. Kali ini, kita akan mempelajari KD 3.6, yaitu tentang dampak penjajahan bangsa Eropa dalam aspek kehidupan bangsa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kalian harus tahu kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang pertama, menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Yang kedua, menalar dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Peta konsep untuk materi kali ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik pemerintahan, yang kedua dalam bidang ekonomi, yang ketiga dalam bidang sosial budaya, dan yang terakhir dalam bidang pendidikan. Langsung saja kita menuju pembahasan pertama, yaitu dampak penjajahan bangsa Eropa dalam aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam bidang politik pemerintahan. Gubernur Jenderal Daendels adalah tokoh kolonial pertama yang melakukan pembaharuan politik pemerintahan di Indonesia. Daendels membuat kebijakan membagi wilayah kekuasaan kolonial di Jawa menjadi 9 prefektur dan terbagi dalam 30 regenschaft. 16 prefektur tersebut diantaranya adalah prefektur Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Bangkalan, Sumenep, Surabaya, Pasuruan, dan Gresik. Berikut adalah gambar dari struktur pemerintahan pada masa Hindia Belanda. Status bupati sampai dengan camat sepenuhnya menjadi pegawai negeri, walaupun demikian para bupati kehilangan hak jabatan yang diwariskan. Pada masa Rafle, wilayah Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Setiap residen tersebut dikepalai oleh seorang residen dan asisten residen. Ke-16 karesidenan yakni Karesidenan Banten, Karesidenan Banyumas, Karesidenan Besuki, Karesidenan Bogor, Karesidenan Cirebon, Karesidenan Jakarta, Karesidenan Karawang, Karesidenan Kediri, Karesidenan Kedu, Karesidenan Madiun, Karesidenan Madura, Karesidenan Pati, Karesidenan Priangan, Karesidenan Rembang, Karesidenan Semarang, dan Karesidenan Surakarta. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandika di akhir abad 19 menuju awal abad 20. Pax Nederlandika adalah perubahan sistem pemerintahan dari administrasi tradisional ke sistem administrasi modern. Sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Trias Politika adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Pada intinya, Trias Politika merupakan sebuah ide untuk memisahkan pemerintahan menjadi 3 bagian, yaitu legislatif, pembuat undang-undang, eksekutif, pelaksana undang-undang, dan yudikatif, pengawas pelaksana undang-undang. Masuk pada pembahasan kedua, dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Rafle menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah De Javasche Bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya Pos Anyer Panarukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada masa sistem tanam paksa. Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sarana pengantaran hasil perkebunan yang ada di Hindia Belanda serta transportasi masyarakat. Munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa kamu gunakan hingga hari ini. Pembangunan rel itu diprakarsai perusahaan kereta api Hindia Belanda Amlopse Vennootschap Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij. Jadi ada hubungannya orang Jawa jika menyebut kereta api itu sebagai sepur. Hahaha. Selain jalur kereta api, pembangunan pelabuhan-pelabuhan laut yang didukung dengan keberadaan kapal laut juga mempercepat perkembangan perekonomian perdagangan. Pembahasan selanjutnya yaitu pada bidang sosial budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial, yaitu munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G, Gold, Glory, Gospel, memengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia. Pada masa kolonial, penduduk di Indonesia dibagi ke dalam 4 golongan.
Golongan pertama terdiri atas bangsa Eropa, golongan kedua terdiri atas bangsa yang dipersamakan dengan Eropa atau Indo, golongan ketiga terdiri atas bangsa Timur Asing, golongan keempat terdiri atas bangsa Bumiputra, mereka yang termasuk ke dalam golongan dengan status sosial yang lebih tinggi dan memiliki hak-hak istimewa, sedangkan rakyat pribumi termasuk ke dalam golongan rendah yang lebih banyak dibebani oleh kewajiban-kewajiban dan tidak diberikan hak sebagai layaknya warga negara yang dilindungi oleh hukum. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Kamu bisa lihat kata-katanya pada video berikut. Kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita, misalnya kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Selain itu ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat saat ini. Bangsa Eropa terutama Belanda, juga banyak mendirikan benteng-benteng untuk menghalau serangan dari Inggris. Kamu bisa lihat benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi, benteng Marlborough di Bengkulu, benteng Spelwick di Banten, benteng Vredenburg di Yogyakarta, dan lain-lain. Pembahasan terakhir yaitu dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap aspek kehidupan bangsa Indonesia di bidang pendidikan. Pada tahun 1820 para bupati kembali diinstruksikan untuk menyediakan sekolah bagi penduduknya untuk mengajar anak-anak membaca dan menulis serta mengenal budi pekerti yang baik. Namun anjuran tersebut tidak berhasil untuk mengembangkan pendidikan yang ada. Tahun 1826 lapangan pendidikan dan pengajaran terganggu oleh adanya usaha penghematan, kas Belanda kosong akibat peperangan. Sekolah yang ada hanya bagi anak Indonesia yang memeluk agama Nasrani. Untuk mengatur dasar-dasar baru bagi pengajaran Bumiputra, keluarlah Indische Stadsblad 1993 nomor 125 yang membagi sekolah Bumiputra menjadi dua bagian. Sekolah kelas 1, untuk anak-anak priai dan kaum terkemuka. Ciri dari sekolah 1 diantaranya untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah, perdagangan dan perusahaan. Lama sekolah 5 tahun, pelajarannya meliputi membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, sejarah, pengetahuan alam, menggambar, dan ilmu ukur. Pengajarnya keluaran Quick School dan bahasa pengantarnya bahasa daerah, Melayu. Sekolah kelas 2, untuk rakyat jelata. Memenuhi kebutuhan pengajaran di kalangan rakyat umum. Lama bersekolah 3 tahun, pelajarannya membaca, menulis, dan berhitung. Guru-guru persyaratannya longgar, bahasa pengantarnya bahasa daerah, Melayu. Pada 1914, sekolah kelas 1 diubah menjadi HIS, Hollands Inlandse School, dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, sedangkan kelas 2 tetap atau disebut juga sekolah Vervloek, sekolah sambungan, dan merupakan sekolah lanjutan dari sekolah desa yang mulai didirikan sejak 1907. Ketika diberlakukan politik etis, terjadi perubahan besar dalam pengelolaan Indonesia. Pada bidang pertanian, dilakukan berbagai macam irigasi, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah di perkebunan Sumatera dilaksanakan transmigrasi. Hal terpenting dari politik etis itu adalah pelaksanaan pendidikan, edukasi. Pendidikan tidak hanya untuk anak-anak Belanda tetapi juga untuk anak-anak Indonesia meskipun dengan syarat tertentu. Politik etis adalah politik balas budi dari negara kolonial kepada negara jajahannya untuk kepentingan negara kolonial. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk tugas pada video pembelajaran kali ini yaitu untuk merangkum pembahasan yang sudah saya sampaikan. Tulis pada buku tugas kalian dan jangan lupa harus dikerjakan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga imun tubuh kalian agar terlindung dari penyakit dan virus COVID-19. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.